Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi, yaitu meneruskan materi tentang ilmu tajwid. Sebelumnya kita sudah belajar teori mengenai hukum non mati dan tanwin. Setelah itu kita sudah melakukan praktek pada potongan ayat suci Al-Quran. Kita sudah menentukan bacaan-bacaan non mati dan tanwin. Pada kali ini kita juga akan belajar kembali langsung mempraktekkan hukum non mati dan tanwin. Kenapa harus diulang-ulang? Kenapa praktek ini harus diulangi? Bahkan akan dilakukan secara berulang, berkali-kali. Tujuannya adalah agar kita lebih mudah di dalam memahami dan menentukan bacaan-bacaan hukum non mati dan tanwin. Oleh karena itu, sekali lagi, kami akan memberikan materi mengenai praktek ini, atau kami akan menjelaskan atau merilis tentang hukum non mati, bahkan materi-materi yang lain pun kita nanti akan beberapa kali melakukan praktik. Tujuannya agar kita lebih cepat memahami dan menguasai tentang teori yang telah kita pelajari. Baik, kali ini kita akan meneruskan kembali menentukan bacaan-bacaan hukum non mati dan tanwin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Baik, kita cari tanwin atau non mati. Kita sudah menemukan tanwin, yaitu pada kalimat siratim mustaqim. Baik, ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Mari kita ingat, mim itu masuk pada tanda-tanda huruf apa? Ternyata mim itu masuk pada tanda-tanda bacaan idgham bi gunnah. Jadi tanda-tanda idgham bi gunnah, ingat kita kemarin hurufnya ada 4, yaitu iya, non, mim, dan waw. Nah, di sini ada mim. Siratim mustaqim. Ada tanwin bertemu dengan mim. Karena tanwin bertemu dengan mim, maka ini adalah bacaan idgham bi gunnah. Kita ingat kemarin sebelumnya, materi sebelumnya, yang dimaksud dengan idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah dengan dengung. Apanya yang dimasukkan? Di situ ada tanwin. Dimasukkan kemana? Dimasukkan ke mim langsung.
Jadi tanwinnya langsung dimasukkan ke mim. Dan didengungkan. Idgham bi gunnah, didengungkan. Siratim mustaqim. Nah, jadi itu. Jadi yang dimaksud dengan idgham bi gunnah adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, non, mim atau wawu, maka dibaca dengan bacaan idgham bi gunnah. Diteruskan. Tanzilal azizir rahim. Baik. Ada tanzilah. Ada tanzilah. Ada non mati bertemu dengan za. Kita ingat, za itu adalah tanda-tanda huruf atau tanda-tanda bacaan ikhfa. Jadi ingat kemarin hurufnya ikhfa itu ada 15. Harus dihafalkan. Yaitu ta, tha, jim, dan seterusnya. Jadi untuk memudahkan hafalan seperti yang kemarin, kita baca nazom seperti yang telah dicontohkan kemarin, yaitu ta, tha, jimun, dalun, dalza, sinun, shinun, saddaq, ta'un, za'un, fa'un, qafun, kafun. Jadi ada non mati bertemu dengan za, maka dibaca ikhfa. Ikhfa artinya samar. Maka non matinya harus dibaca samar. Tanzilal azizir rahim. Baik, diteruskan. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Baik, diteruskan. Litunzira. Ada nun mati bertemu dengan zal. Jadi sama dengan sebelumnya, zal adalah bacaan ikhfa, harus dibaca samar. Litunzira. Kemudian seterusnya adalah unzira. Ma unzira. Non mati bertemu dengan zal. Maka ini sama dengan sebelumnya, yaitu bacaan ikhfa. Berikutnya adalah laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Baik, diteruskan. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Baik, diteruskan. Kita temukan pada kalimat
Mim baini. Ada nun mati bertemu dengan huruf ba. Maka ini dibaca iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab itu adalah terbalik atau membalik. Terbalik atau membalik. Terbalik dari apa? Ya terbalik dari nun matinya atau tanwinnya. Terbalik, seharusnya kan nun dibaca min. Min kalau nun matinya min. Tetapi ini bunyinya menjadi mim. Terbalik dari nun mati atau tanwin terbalik menjadi mim. Atau yang dimaksud dengan iqlab itu adalah bisa dikatakan terbalik, bisa dikatakan merubah. Merubah dari tanwin ataupun non mati menjadi mim. Karena mim baini di sini adalah non mati, maka non matinya berubah atau dirubah. Berubah menjadi huruf mim. Seharusnya min bacanya, tetapi karena ini bertemu dengan huruf iqlab, maka bukan min bacanya, tapi menjadi mim. Waja'alna mim baini aidihim. Jadi nun matinya berubah menjadi mim. Itu yang dimaksud dengan iqlab. Hurufnya iqlab ada satu, yaitu huruf ba. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan bacaan iqlab. Saddaw wa min khalfihim. Ada kata saddan wa min. Saddaw wa min. Jadi ada tanwin bertemu dengan waw. Ini sama dengan sebelumnya, yaitu bacaan idgham bi gunnah. Idgham memasukkan bi gunnah dengan dengung. Dimasukkan dari tanwinnya ke huruf waw. Saddaw wa min. Karena bacaan idgham bi gunnah, jadi dimasukkan dan didengungkan. Berikutnya adalah wa min khalfihim. Nun mati bertemu dengan kho. Ingat, yang dimaksud dengan huruf kho atau tanda-tanda dari huruf kho itu adalah masuk pada bacaan idhar. Jadi ini bacaannya adalah bacaan idhar. Nun mati bertemu dengan kho. Hurufnya idhar ada 6. Hurufnya idhar ada 6. Apa saja huruf idhar itu? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan kho. Di sini adalah kho. Nun mati bertemu dengan kho. Jadi harus dibaca jelas, dibaca terang. Wa min khalfihim. Tidak boleh dibaca wa min khalfihim. Tidak boleh. Harus dibaca jelas. Wa min khalfihim. Teruskan. Jadi seterusnya yaitu pada kalimat saddan fa'aghshaynahum. Ada tanwin bertemu dengan fa. Ini adalah bacaan ikhfa. Lanjut. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wasawa'un 'alaihim. Ada tanwin bertemu dengan ain. Maka ini bacaannya adalah bacaan idhar, dibaca jelas. Kemudian a'anzartahum, non mati bertemu dengan zal. Ini adalah bacaan ikhfa.
Berikutnya pada kalimat am lam tunzirhum, nun mati bertemu dengan zal, bacaan ikhfa. Diteruskan, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Baik, kita teruskan. Ada pada kata tunziru, nun mati bertemu dengan zal, maka dibaca ikhfa. Berikutnya adalah, kita lanjut, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Berikutnya adalah bimaghfiratin wa ajrin. Ada tanwin bertemu dengan waw, dibaca idgham bi gunnah. Bimaghfiratin wa ajrin, bimaghfiratin wa aj. Jadi tanwin bertemu dengan waw, idgham bi gunnah. Berikutnya adalah wa ajrin karim, tanwin bertemu dengan kaf, ini dibaca ikhfa. Baik, kita lanjut satu ayat lagi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Baik, kita cari kembali pada kata kulla syai'in ahsaynahu. Syai'in ahsaynahu, ada tanwin bertemu dengan hamzah, maka ini adalah bacaan idhar, karena hamzah itu adalah tanda-tanda bacaan idhar. Idhar artinya jelas, maka harus dibaca jelas. Berikutnya adalah yang terakhir pada kalimat fi imamim mubin. Ada tanwin bertemu dengan mim, maka ini dibaca idgham bi gunnah. Jadi ini adalah dibaca idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah dengan dengung. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan praktik hukum nun mati dan tanwin. Insya Allah materi berikutnya kita masih akan praktik kembali di dalam surat atau ayat yang lain mengenai hukum nun mati dan tanwin. Baik, demikian sekali lagi bagi yang baru menghafal, bagi yang baru belajar tajwid, kami sangat menyarankan untuk lebih mempercepat memahami bacaan Al-Quran, maka teorinya atau pengertian dari apa yang telah kita pelajari harus kita hafalkan. Tujuannya biar kita paham teori. Jadi kalau tidak dihafalkan, sulit rasanya untuk menguasai bacaan di dalam ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu sekali lagi kita harus menghafal.
Baik demikian, jangan lupa di subscribe, kemudian like dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.